Gus Idam pamer kendaraan baru, mobil-mobil mewah, itu hasil dari ngemis jamaah. Ya, dan ketika diingatkan, Gus Idam malah baperan. Gus Idam ini kalau kita lihat ya, berbagai pernyataan-pernyataannya itu cenderung baperan. Baperan. Kok bisa-bisanya para penghujat ini mencari-cari alasan untuk menjatuhkan Gus Idam? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum teman-teman. Dari Arman Kajaya mengatakan bahwa hasil ngemis jamaah dengan menjanjikan pintu surga, walah dam, sing penting rai gedek ben iso pamer. Katanya agar bisa pamer harusnya tidak punya malu, mengemis kepada jamaah, menjanjikan pintu surga dan pahala-pahala. Ya Allah, orang itu kalau sudah nggak suka dengan Gus Idam bergerak model apapun tetap nggak suka. Tetap nggak suka, teman-teman. Padahal di sini konteksnya adalah Gus Idam ini sedang bercerita, ya. Gus Idam meskipun punya uang, itu pengen beli mobil, itu keingat dengan jamaahnya, ingat dengan santri-santrinya yang belum mapan, tidurnya di pondok itu belum jelas. Jamaah-jamaah yang dari jauh ketika ikut rutinan di tempatnya Gus Idam itu belum layak untuk menempati tempat-tempatnya Gus Idam. Sampai sejauh itu loh Gus Idam mikir jamaah. Tapi dikatakan ini malah mode ngemisnya Gus Idam. Coba kita simak dulu dan simpulkan apakah Gus Idam berekspresi seperti ini untuk mengemis. Detik ini, jujur kali ini dengan belum pernah saya beli mobil, belum pernah. Pakai uang saya sendiri belum pernah. Karena setiap mau beli. Kenapa Gus? Ya kadang harto kadang. Tapi ningali ini juga. Jenengan dereng toto. Ya. Santri-santri dereng toto. Ya. Turune dereng jelas. Ya. Jadi koyo kedusan dewi ngoten. Gus Idam merasa berdosa apabila membeli mobil dengan uang pribadinya, tetapi jamaahnya belum jelas. Belum jelas jamaahnya. Belum jelasnya gimana? Ketika rutinan, waktu hujan, jamaahnya masih kehujanan. Jamaahnya masih menempati tempat-tempat becek. Gus Idam sampai merasa berdosa kalau sampai beli mobil tetapi tidak memikirkan jamaahnya. Lihat ekspresinya Gus Idam, teman-teman. Lihat ekspresinya Gus Idam ketika bercerita seperti ini. Ketika beliau berbicara seperti ini, lihat ekspresinya. Apakah ini mode-mode mengemis? Coba lihat. Lihat. Kadang harto kadang. Tapi ningali ini juga. Jenengan dereng toto. Suaranya sampai terbata-bata, teman-teman. Suaranya Gus Idam bercerita itu sampai terbata-bata. Ini tulus dari hatinya Gus Idam, ini tulus. Tetapi apabila di matanya jamaah yang tidak suka, kalau yang tidak suka bukan jamaah ya, di mata penghujat yang tidak menyukai Gus Idam, maka komentarnya ya seperti ini. Hasil ngemis jemaat dengan menjanjikan pintu surga. Walah dam, sing penting rai gedek ben iso pamer. Ya Allah, Gus Idam berekspresi seperti ini. Ini murni, teman-teman, ekspresi alami ketika seseorang terenyuh memikirkan jamaah dan juga santrinya. Ekspresinya alami seperti ini, tidak dibuat-buat. Ya, kok bisa-bisanya Anda bilang sing penting rai gedek ben iso pamer. Yang penting tidak memiliki rasa malu supaya bisa pamer. Ya Allah, orang-orang seperti ini, kalau dibiarkan teman-teman, ini bisa merusak citra Gus Idam. Kalau Gus Idam nggak masalah, citranya seperti apa nggak masalah. Tetapi bagi jamaah, orang yang sudah sangat sayang kepada Gus Idam, orang-orang seperti ini mengganggu. Mengganggu orang-orang yang pengen mendekat kepada Gus Idam. Dan harusnya orang-orang seperti ini tidak ada. Dan bahkan ada lagi yang bilang bahwa ketika dalam suatu pemilu atau pilkada, apabila Gus Idam ini ngomong
bahwa Gus Idam milih si A, milih si B, itu katanya sudah menjual agama. Kok bisa sesimpel itu mikirmu, Mas? Salah satu paslon itu sudah jualan agama. Mendukung salah satu paslon itu sudah termasuk menjual agama. Itu kalau orang yang pikirannya negatif, mungkin seperti itu kesimpulannya. Kalau orang yang pikirannya positif, nggak sampai sejauh itu. Karena mau bagaimanapun, Gus Idam ini bukan pegawai negeri. Bukan, Gus Idam ini orang bebas. Gus Idam ini dianggap sebagai orang biasa, tapi memiliki jamaah. Tapi tidak punya tanggung jawab kepada kepemerintahan. Makanya bebas Gus Idam. Dan Gus Idam ngomong kalau membela Kaji Beki, ini bukan tanpa alasan, teman-teman. Bukan tanpa alasan. Kemarin bahkan sing bantu neon box aku malah cak Ponorogo ngono lho. Omahe Ponorogo malah ngekekne neon box ning dalan kono sok di ngono. Lah iki sing pemerintah kene iki beh mek mau meneng toleh-toleh. Diundang rakyat teko. Ora kok aku ngritik pemerintah ora, kersane mboten sare ngono lho. Jadi memang orang yang ketika didukung Gus Idam ini maju dalam pilkada, ini bukan tanpa sebab. Ya seperti ini. Karena memang pemerintah sebelumnya ini tidak memikirkan jamaah, ya, tidak memikirkan rakyatnya. Jalan-jalan rusak, tidak dipikirkan. Makanya Gus Idam ini seperti agak jengkel dengan kepemerintahan yang sebelumnya. Akhirnya mendukung calon baru yang kebetulan Pak Kaji Beki ini sahabatnya Gus Idam, orang yang sangat dermawan. Bahkan sebelum nyalon wakil bupati, Pak Kaji Beki ini sudah sangat dermawan, teman-teman. Jadi jangan bilang kalau Gus Idam ini menjual agama karena mendukung salah satu paslon. Jangan seperti itu, pikiranmu agak diluaskan sedikit lah. Apalagi sampai tega bilang hasil ngemis jemaat dengan menjanjikan pintu surga. Ya Allah, ini omonganmu ini sudah mengarah kepada penghinaan, ya. Jadi menghina orang, menghujat orang dengan kesimpulanmu yang memang kamu sudah tidak suka dengan Gus Idam. Dan gak cuma dia, banyak. Akang-akang Agus ini bahkan ngomong cerita terus kapan ngajinya, kali-kali baca kitab kuning pencerahan untuk umat. Orang ini sudah jelas tidak pernah mengikuti Gus Idam. Kalau pengen melihat, mendengarkan ngajinya Gus Idam, itu lihatlah video fullnya, live-nya Gus Idam, rutinan malam Selasa dan malam Jumat. Silahkan ditonton, silahkan kalian tonton, biar kalian ini tidak mengada-ngada seperti akang-akang Agus ini, ya. Agus lagi, cerita terus kapan ngajinya. Ya Allah, Gus Idam di sini tadi hanya cerita beberapa menit, selebihnya ya ngaji. Tapi memang ada ngobrolnya, ya. Jadi setelah sholawatan lalu ngaji, itu nanti ada di sela-selanya itu adalah ngobrol santai dengan jamaah. Tapi memang itu sudah ngaji kitabnya sudah selesai. Gitu loh teman-teman. Jadi judulnya rutinan di Markas Pusat Sabilu Taubah. Ya ada sholawatannya, ada ngaji kitabnya, ada juga ngobrol santai, mendengarkan keluh kesah jamaah. Ya, jadi ngobrol dengan jamaah, menasehati jamaah. Dan itu perlu. Itu perlu bagi Gus Idam. Agar apa? Agar orang-orang semakin baik. Agar orang-orang ini semakin merubah akhlak lah. Jadi buat teman-teman, apabila kalian belum mengenal Gus Idam, jangan kenal dengan Gus Idam dari orang-orang yang menceritakan keburukannya. Tapi lihatlah langsung pengajiannya Gus Idam, terutama di rutinan malam Selasa dan malam Jumat. Agar kalian paham